Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Sofensori. Nama saya Brilian Edward Muhammad Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Arofah. Saya Muhammad Yapto Prapanca. Saya Kautrona Dandi. Pada kali ini, kami akan menjelaskan materi yang telah kami susun, yaitu permasalahan kualitas daya listrik pada bagian transien. Adapun presentasi ini ditujukan sebagai sarana pembelajaran mata kuliah kualitas daya listrik yang dibimbing oleh Ibu Nuha Nadiro, STMT. Mari kita masuk ke pembahasannya. Kualitas daya listrik. Kualitas daya listrik merupakan standar untuk melihat baik atau tidaknya suatu daya listrik. Kualitas daya listrik didefinisikan sebagai tolak ukur kemampuan sistem untuk memberikan pelayanan daya listrik kepada pengguna, sehingga peralatan-peralatan yang digunakan pengguna dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi secara kontinu. Analisis terbaru oleh The Electric Power Research Institute atau EPRI memperkirakan bahwa masalah kualitas daya yang menimbulkan kerugian mencapai kurang lebih 15-24 miliar US dollar per tahun di Amerika. Di Indonesia, persoalan ini juga menjadi sebuah masalah yang harus segera ditangani. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengidentifikasi, menentukan penyebab, dan mengeliminasi masalah-masalah yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas daya suatu sistem tenaga listrik. Lalu, apa saja permasalahan kualitas daya listrik? Selanjutnya, akan saya jelaskan permasalahan kualitas daya listrik. Permasalahan kualitas daya listrik. Berikut adalah permasalahan-permasalahan kualitas daya listrik. Yang pertama, tegangan turun atau voltage dip. Tegangan turun merupakan penurunan nilai tegangan RMS pada kisaran 10 hingga 90% dalam kurun waktu antara 0,5 siklus hingga kurang dari 1 menit. Penyebab kejadian ini antara lain adanya kenaikan beban atau pengasutan motor berkapasitas besar. Gejala ini berakibat pada terganggunya rangkaian sensing pada komputer dan kontrol. Yang kedua, tegangan swell. Tegangan swell merupakan peningkatan nilai tegangan RMS pada kisaran 110 hingga 180% dalam kurun waktu antara 0,5 siklus hingga kurang dari 1 menit. Penyebab kejadian ini antara lain kegagalan sistem, switching loads, dan switching kapasitor. Akibat dari gejala swell adalah rusaknya peralatan karena kegagalan isolasi. Yang ketiga, transien. Transien merupakan penurunan tegangan supply atau arus beban ke tingkat yang kurang dari 10% dalam waktu yang tidak lebih dari 1 menit. Kegagalan dapat disebabkan oleh kesalahan sistem, kegagalan peralatan sistem, atau kerusakan kontrol dan proteksi. Yang keempat, harmonik. Harmonik merupakan distorsi sinusoidal periodik tegangan supply atau arus beban yang disebabkan oleh beban non-linear. Akibat dari distorsi harmonik adalah overheating pada motor berbeban, gangguan pada relay, dan rusaknya isolasi. Yang kelima, distorsi tegangan. Distorsi tegangan merupakan bentuk gelombang arus mengandung distorsi periodik yang bersifat sinusoidal, yang tidak merupakan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi pasokan dasar. Yang keenam, flicker. Flicker merupakan efek visual variasi tegangan kecil pada peralatan pencahayaan tenaga listrik. Tentang frekuensi gangguan yang mempengaruhi peralatan pencahayaan yang terdeteksi mata manusia adalah 1-30 Hz. Yang ketujuh, ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan merupakan perbedaan tegangan pada masing-masing fasa pada sistem 3 fasa, di mana sudut normal antar fasa adalah 120 derajat. Akibat dari ketidakseimbangan tegangan adalah timbul overheating pada peralatan 3 fasa. Yang kedelapan, deviasi frekuensi. Deviasi frekuensi merupakan variasi frekuensi dari frekuensi pasokan nominal di atas atau di bawah tingkat yang telah ditentukan, biasanya kurang lebih 0,1%. Yang kesembilan, outtake. Outtake merupakan gangguan yang memiliki durasi lebih dari 1 menit. Akibat dari gejala outtake adalah peralatan shutdown atau tidak dapat bekerja. Jadi, pada gangguan transien ini, kita membahas definisi, jenis-jenis, penyebab, dan upaya mitigasi. Dan saya akan menjelaskan definisi dari transien. Transien adalah periode peralihan selama arus-arus cabang dan tegangan-tegangan elemen berubah dari nilai semula menjadi nilai baru
akibat dari perubahan sumber tegangan atau perubahan elemen-elemen rangkaian. Dan setelah transien berlalu, keadaan rangkaian disebut tunak. Pada saat terjadi transien, komponen-komponen dalam sistem tenaga listrik mengalami tekanan yang sangat besar, berupa arus dan tegangan. Tegangan yang ditimbulkan berupa tegangan lebih transien dan magnitudenya dapat mengakibatkan kerusakan pada komponen sistem. Jadi tadi sudah dibahas mengenai definisi dari gangguan transien yang biasa kita kenal juga dengan istilah lonjakan daya. Kemudian saya akan membahas tentang jenis-jenis pada gangguan transien. Gangguan transien ini dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, impulsif transien, dan yang kedua itu oscillatory transien. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, impulsif transien. Impulsif transien ini adalah kejadian puncak tinggi yang tiba-tiba menaikkan level tegangan atau arus dalam arah positif atau negatif. Transien impulsif ini dapat dikategorikan lebih jauh berdasarkan kecepatan terjadinya. Ada yang cepat, sedang, dan lambat. Pada peristiwa yang sangat cepat itu bisa mencapai 5 nanodetik waktu dari kondisi tunak ke puncak impulsnya, dan pada durasi jangka pendek itu kurang dari 50 nanodetik. Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya transien impulsif, di antaranya itu petir, grounding yang buruk, switching beban induktif, dan pelepasan muatan elektrostatik atau electrostatic discharge. Nah, pada gambar itu bisa kita lihat, itu merupakan gambar contoh dari transien impulsif positif yang disebabkan oleh electrostatic discharge. Bisa kita lihat ya, bentuk gelombangnya itu berupa satu lonjakan dari saat tegangan berada pada kondisi normal, kemudian naik melampaui batas normal hingga mencapai puncak impuls, kemudian kembali lagi ke kondisi awal. Nah, waktu yang diperlukan tegangan dari saat kondisi puncak impuls kemudian kembali lagi ke posisi awal itu dinamakan dengan decay time. Yang kedua, oscillatory transient. Oscillatory transient ini adalah perubahan mendadak pada kondisi tunak tegangan, arus, atau keduanya pada batas sinyal positif dan negatif. Kemudian berosilasi pada frekuensi sistem alami. Secara sederhananya, transien ini menyebabkan sinyal daya membengkak, kemudian menyusut secara bergantian, dan dalam waktu yang sangat cepat. Dalam satu siklus, biasanya transien osilasi ini meluruh ke 0. Nah, transien osilasi ini bisa diakibatkan oleh beban kapasitif atau beban induktif. Dan biasanya itu disebabkan oleh kapasitor bank yang secara otomatis beralih ke sistem. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, itu merupakan contoh transien osilatori yang disebabkan switching kapasitor bank. Dari bentuk gelombangnya bisa kita lihat sesuai dengan namanya, dia berosilasi, naik dan turun melewati batas tegangan normal dan kemudian meluruh ke 0. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab-penyebab terjadinya transien. Peningkatan tegangan untuk waktu yang sangat singkat dalam sistem tenaga disebut sebagai tegangan berlebih. Itu juga dikenal sebagai lonjakan tegangan atau transien tegangan. Tegangan berlebih dapat merusak saluran dan peralatan yang terhubung ke sistem. Ada dua jenis penyebab kelebihan tegangan pada sistem tenaga. Yang pertama, tegangan berlebih karena penyebab eksternal. Yang kedua, tegangan berlebih karena penyebab internal.
Tegangan lebih transien dapat dihasilkan pada frekuensi tinggi, frekuensi sedang, dan frekuensi rendah. Mari kita bahas terlebih dahulu tegangan berlebih karena penyebab eksternal. Penyebab kelebihan tegangan dalam sistem tenaga ini adalah sambaran petir di awan. Jenis tegangan berlebih ini berasal dari gangguan atmosfer, terutama karena petir ini berbentuk gelombang dan tidak memiliki hubungan langsung dengan tegangan pengoperasian saluran. Hal ini mungkin disebabkan oleh salah satu penyebab berikut. Yang pertama, sambaran petir langsung. Yang kedua, diinduksi secara elektromagnetik dari tegangan yang disebabkan oleh pelepasan petir yang terjadi di dekat saluran yang disebut side stroke. Yang ketiga, tegangan diinduksi karena perubahan atmosfer di sepanjang garis. Yang keempat, tegangan yang diinduksi secara elektrostatis karena adanya awan yang bermuatan di dekatnya. Yang kelima, diinduksi secara elektrostatis dari tegangan karena efek gosekan partikel kecil seperti debu atau salju kering di atmosfer atau karena perubahan ketinggian garis. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya. Untuk mencapai kesetimbangan, pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, inilah terjadi ledakan suara. Tegangan menjadi 5 hingga 20 juta volt atau ketika gradien potensial menjadi 5000 volt hingga 10.000 volt per cm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tegangan berlebih karena penyebab internal. Tegangan berlebih ini disebabkan oleh perubahan kondisi pengoperasian sistem daya. Ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, switching over voltage atau tegangan operasi transient frekuensi tinggi. Hal ini disebabkan ketika operasi switching dilakukan dalam kondisi normal atau ketika kesalahan terjadi dalam jaringan, ketika garis panjang yang tidak diisi karena Ferranti effect, tegangan ujung penerima meningkat secara signifikan, yang mengakibatkan tegangan berlebih dalam sistem. Demikian pula, ketika sisi utama transformator atau reaktor dinyalakan, maka tegangan berlebih transient secara alami terjadi. Yang kedua, tegangan lebih sementara. Hal ini disebabkan oleh beberapa beban utama terputus dari saluran panjang di bawah kondisi normal atau kondisi tunak. Dari penyebab-penyebab yang telah disebutkan, ada upaya mitigasinya. Pertama, dengan metode rangkaian fasa tunggal. Gejala tegangan lebih transien akibat surya hubung pada saluran transmisi dapat diselesaikan dengan membuat rangkaian ekivalen satu fasa, sehingga 3 fasa saluran transmisi diasumsikan sebagai satu fasa tunggal. Metode rangkaian fasa tunggal ini dapat digunakan untuk menentukan tegangan lebih transien pada saluran transmisi. Jika dilakukan pendekatan, pemutus tenaga pada masing-masing fasa menutup secara serentak. Yang kedua adalah metode penyelesaian dengan EMTP atau Electromagnetic Transient Program. EMTP adalah sebuah paket program komputer terintegrasi yang secara khusus didesain untuk menyelesaikan permasalahan peralihan atau transien pada sistem tenaga listrik untuk rangkaian terkonsentrasi, rangkaian terdistribusi, atau kombinasi dari kedua rangkaian tersebut. EMTP sangat baik digunakan untuk menganalisis transien pada operasi surya hubung atau surya petir, karena program ini secara khusus menyediakan fasilitas pemodelan untuk generator, circuit breaker, transformator, sumber surya petir, dan pemodelan berbagai jenis saluran transmisi. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Transien adalah periode peralihan selama arus-arus cabang dan tegangan-tegangan elemen berubah
dari nilai semula menjadi nilai baru akibat dari perubahan sumber tegangan atau perubahan elemen-elemen rangkaian. Permasalahan transien dalam sistem tenaga listrik dapat disebabkan oleh perubahan kondisi operasi atau konfigurasi sistem. Transien sistem daya dapat disebabkan oleh kesalahan, operasi switching, sambaran petir, atau variasi beban. Efek gangguan yang disebabkan oleh permasalahan transien berpengaruh pada kinerja sistem atau kegagalan yang dapat menyebabkan kerusakan peralatan listrik. Penyebab terjadinya transien secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah menggunakan metode rangkaian fasa tunggal dan menggunakan metode penyelesaian dengan EMTP. Berikut ini adalah daftar referensi kami dalam menyusun makalah permasalahan kualitas daya listrik transien. Sekian materi permasalahan kualitas daya bagian transien yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.